Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa soal contoh dan jawaban tentang materi jarak dalam ruang. Oke, kita langsung saja. Ini soal pertama. Jadi sebuah bangun ruang dengan sisi depan dan belakang berbentuk jajar genjang sama kaki seperti tampak pada gambar di bawah, memiliki panjang AB 12 cm, EF 8 cm, BC 6 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukanlah yang pertama jarak titik A ke G. Yang bagian B jarak titik H ke tengah garis DC. Yang bagian C jarak titik C ke F. Jadi soal ini jelas soal jarak antar titik. Soal jarak dari titik ke titik. Oke, yang pertama kita jawab yang bagian A dulu. Silakan perhatikan gambarnya. Seperti itu. Yang disuruh cari adalah jarak dari titik A ke G. Seperti yang ditampilkan oleh garis biru. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mencari segitiga yang tepat untuk menjawabnya. Jadi di sini saya akan membuat segitiga dengan bantuan garis merah tersebut. Nah, di sini saya berikan huruf P di sini. Jadi ada huruf P. Saya pakai laser pointer. Ada huruf P. Jadi segitiganya adalah APG. Kenapa harus segitiga APG? Karena segitiga ini yang siku-siku. Kalau misalkan kita ambil segitiga AHG, maka ini tidak siku-siku. Kenapa seperti itu? Karena ini dinding kiri dan dinding kanan dari bangun ruang ini miring. Tidak lurus. Nah, supaya lurus kita buat garis bantu yaitu garis GP. Gitu. Jadi jangan pernah menggunakan garis AH karena ini miring. Atau menggunakan segitiga misalkan ACG. Ini juga tidak bisa karena AC dengan CG ini tidak tegak lurus. Maka yang tegak lurus adalah AP dan PG. Oke. Nah, untuk mengerjakan segitiga ini kita perlu mencari panjang AP dulu. Kalau PG-nya kan sudah ada. Ini kan tinggi nih PG. PG-nya 6 cm tadi berdasarkan soal. Nah, kita cari panjang AP dulu. Untuk mencari panjang AP, kita akan gunakan segitiga ini, ADP. Jadi kita gunakan alasnya untuk mencari panjang AP. Nah, bagaimana segitiganya seperti ini? Jadi segitiga ADP. Segitiga ADP. Nah, AD-nya kan 6. AD-nya 6. Dari mana 6? Dari soal. Karena BC-nya sama dengan AD, berarti sama-sama 6. Nah, yang belum ada adalah DP. Kenapa belum ada? Karena yang kita punya adalah DC atau AB. Ini kan sama kan? Jadi kita cari dulu DP-nya. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan menggunakan sisi belakang yang ini. Kita akan menggunakan sisi DCGH. Bentuknya seperti itu. Jadi dia bentuknya jajar genjang. Nah, DCGH ini yang kita butuhkan adalah DP-nya. Karena di atas ini 8 cm seperti ini yang disoal, yaitu HG-nya 8 cm. Sementara yang di bawah ini panjang rusuknya 12 cm seperti ini. Maka bisa saya buat dua garis merah seperti ini. Sehingga yang atas dan yang bawah sama. Terus sisanya otomatis sisa 4 kan? Kan 12 cm. Ini 8, ini 8. Berarti supaya 12 cm maka sisa 4. Berarti 4 kita bagi 2 di kiri dan di kanan. Sehingga di kiri 2, di kanan 2. Jadi DP-nya ini sama dengan 2 tambah 8. Jadinya 10. Sehingga kita bisa mencari panjang AP ini. Karena DP-nya adalah 10. Nah, seperti itu kita gunakan Pitagoras. Sehingga dapat AP kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DP kuadrat. Atau 6 kuadrat tambah 10 kuadrat. Dan seterusnya sehingga didapat akar 136. Akar 136. Akar 136. Selanjutnya kita sudah bisa mencari ini panjang AG atau jarak dari titik A ke G. AP-nya kan akar 136. Akar 136 tidak saya sederhanakan karena masih akan kita gunakan. Jadi biasanya saya kalau kerja begini, kalau ini masih akan digunakan di soal berikutnya, saya tidak sederhanakan. Apalagi ini sebentar akan dikuadratkan. Jadi begitu ya. AP-nya akar 136, PG-nya adalah tinggi dari ini, dari bangun ini, sehingga 6 cm. Sekarang tinggal kita cari menggunakan Pitagoras. Jadi dengan menggunakan Pitagoras, maka AG sama dengan AP kuadrat tambah PG kuadrat.
Nah, kita gunakan cara seperti tadi, akar 136 kuadrat tambah 6 kuadrat, dapatnya 136 tambah 36, dapatnya akar 172. Nah, ini baru saya sederhanakan. Kita dapat 2 akar 43. Karena ini hasil akhir, jadi kita sederhanakan. Jadi seperti ini untuk soal pertama, sangat mudah ya, sangat mudah. Untuk soal berikutnya sebenarnya tidak kalah mudah, silakan diperhatikan. Oke. Kita gambar hal yang sama. Jadi di sini tadi disuruh cari adalah jarak dari titik H ke tengah DC. Jadi di sini posisi titiknya. Di tengah DC ya. Nah, untuk menjawab ini juga jangan pernah menggunakan HD. Karena ini HD bukan tinggi, karena dia miring. Jadi kita akan menggunakan garis merah ini. Nah, jadi kita akan menggunakan segitiga hierarki sebentar. Nah, segitiga hierarki ya. Jadi di sini H, ini R, ini Q. Tadi ini kan 8 ya. Nah, ini RP, R ke P ini juga 8. DR-nya ini otomatis 2. Yang di sini juga 2. Nah, berarti karena garis merah ini adalah tinggi, maka dia 6. RQ-nya karena dia setengah dari RP, otomatis ya. RP ini kan 8. RQ berarti cuma 4. Berarti sekarang kita sudah bisa menjawab soal ini. Jadi ini lebih mudah yang B. Jadi segitiga HRQ, HR-nya 6, RQ-nya 4. Tinggal gunakan Pitagoras. Nah, dengan menggunakan Pitagoras saya rasa mudah, tidak perlu saya ulangi. Kita dapatkan HQ-nya 2 akar 13 setelah disederhanakan. Jadi sangat gampang ya untuk yang bagian B ini. Kita hanya tidak perlu terkecoh dengan bangun ruangnya. Jadi kita harus benar-benar bisa menggambarkan kira-kira yang ingin dicari itu yang mana dan segitiga apa yang tepat untuk digunakan. Oke, kita ke bagian C. Nah, di sini yang akan dicari di bagian C adalah jarak dari titik C ke F. Jarak dari titik C ke F. Banyak yang mengerjakan begini, dia langsung menggunakan segitiga BCF. Sebenarnya itu tidak salah. Tapi masalahnya BF-nya ini sering disalahartikan sehingga dia dianggap adalah tinggi, padahal ini bukan tinggi karena ini miring. Tinggi itu tidak pernah miring. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Jadi dia lurus. Ya, di sini saya tulis, ingat FB ini bukan tinggi. Begitupun GC, AE dan HD, dia bukan tinggi. Yang tinggi itu adalah yang garis merah ini. Nah, di sini saya pakai huruf K, jadi FK. Nah, artinya apa? FB ini belum diketahui. Karena belum diketahui, maka kita harus mencari FB terlebih dahulu. Nah, segitiga yang akan kita gunakan adalah segitiga FKB. Bagaimana? Nah, sini saya tulis, cari panjang FB dengan memperhatikan segitiga FKB. Oke, ini segitiga FKB-nya. Jadi KB ini sudah saya jelaskan berulang-ulang tadi bahwa ini cuma 2 cm. Kalau FK, karena dia tinggi, maka 6 cm. Ini dari soal. Selanjutnya sudah bisa kita cari FB-nya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kita dapatkan akar 40. Ini juga tidak saya sederhanakan. Kenapa? Karena kita masih mau menggunakan di jawaban berikutnya. Nah, karena FB-nya sudah ketemu, maka kita sudah bisa menggunakan segitiga FBC untuk mendapatkan FC. Nah, segitiga FBC ini, kalau kamu perhatikan baik-baik atau kamu anggap dia ini berada di bidang datar, maka jelas ini adalah segitiga siku-siku di B. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. FBC. FB-nya sudah dapat akar 40, BC-nya 6 dari soal, sehingga sudah bisa kita cari FC-nya dengan menggunakan Pitagoras. Nah, akhirnya kita dapat FC-nya 2 akar 19. Ya, semudah itu sebenarnya, semudah itu. Kamu hanya perlu lebih teliti dan membayangkan dengan baik. Oke, yang berikutnya contoh 2. Di sini diberikan sebuah limas beraturan TABCD dengan panjang BC 6 cm dan TC 5 cm. Titik S terletak pada perpotongan diagonal AC dan BD. Tentukan jarak titik B ke tengah TS. Jadi disuruh cari B ke tengah TS. Nah, yang pertama harus kita gambarkan dulu seperti ini. Jadi ini TS-nya yang garis merah, BD ini diagonal, AC juga diagonal. Nah, kalau kamu perhatikan, karena ini limas beraturan dengan alas persegi, maka ini saya tampilkan segitiganya dulu. Jadi kamu disuruh cari jarak dari titik B
ke tengah TS. Nah, tengah TS ini saya simbolkan M. Berarti kita mau cari BM. Oke? Tapi sebelum itu kita cari dulu ini. TS dengan SB. Kalau TB-nya kan sudah jelas 5. Ini kan dari soal ini. Jadi TC, TB, TA dengan TD ini sama 5 cm. Jadi yang perlu kita cari adalah TS dengan SB. Nah, di sini saya akan cari SB dulu yang gampang. Oke, karena alas limas berbentuk persegi, maka DB-nya adalah 6 akar 2. Karena sisinya 6 cm, jadi DB 6 akar 2 cm. Nah, BS ini otomatis setengahnya DB. Berarti jadinya 1/2 kali DB, 1/2 kali 6 akar 2. Sehingga didapat 3 akar 2 cm. Nah, jadi BS-nya kita sudah dapat 3 akar 2 cm. Kalau sudah begini, kita sudah bisa mencari TS. Tapi yang kita gunakan segitiga TSB dulu ya. Jadi M ini yang garis merah ini belum kita gunakan. Nanti sebentar. Nah, dengan memperhatikan segitiga TSB, maka kita bisa mencari TS dengan Pitagoras. Tentunya kita kurang. Karena kenapa? Yang dicari adalah sisi tegak. Jadi 5 cm kita kurang dengan 3 akar 2 cm. Maka muncullah jawaban seperti begini. 25 kurang 18 sama dengan 7. Pangkat 2-nya dipindah menjadi akar 7 cm. Selesai. Jadi TS-nya sudah dapat. Sekarang sudah bisa kita cari jarak dari B ke pertengahan TS atau BM ini. Nah, banyak yang mencari begini, dia menggunakan rumus luas segitiga. Jadi yang alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Untuk segitiga ini itu tidak bisa digunakan. Kenapa saya katakan? Karena BM ini dengan TS ini tidak tegak lurus. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi itu bisa digunakan apabila ada 2 alas dan 2 tinggi. Artinya ada 2 sudut siku-siku. Nah, contohnya begini. Ini kan di S sudut siku-siku, tapi M bukan, berarti tidak bisa. Tidak bisa. Jadi, bagaimana caranya ya? Kita buang sebagian ini. Jadi, TMB ini kita buang. TMB-nya kita buang. Jadi kita gunakan segitiga MSB saja. Segitiga MSB. Nah, bagaimana seperti itu tampilannya? Jadi yang ini atas kita buang, kita gunakan yang bawah. SB-nya kan 3 akar 2. Nah, MS-nya ini kan setengah dari TS. TS-nya kita sudah dapat akar 7. Terus berapa MS-nya? Ingat, kalau mencari setengah itu gampang, tinggal dibagi 2. Jadi, MS ini sama dengan akar 7 bagi 2. Kalau mencari setengah itu begitu dia caranya. Langsung bagi 2 saja. Berapapun angkanya, mau logaritma, mau akar, mau pangkat 2, berapapun. Setengah itu selalu dibagi 2. Nah, kalau sudah begini tinggal kita gunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras, jadi cari MB-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini perhitungannya lebih rumit daripada yang sebelum-sebelumnya karena lebih banyak akar dan ada pecahan. Tapi tidak susah. Sehingga kita dapatkan di sini MB-nya sama dengan MS kuadrat tambah SB kuadrat. Lalu sini kita langsung saja 7/4 tambah 18. Karena pecahan kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 7/4 tambah 72/4 sehingga didapat akar 79/4. Jadi pangkatnya pindah jadi akar. Ya sudah selesai. Gampang kan? Ini akarnya yang bawah sebenarnya bisa diakarkan menjadi 2. Karena ini 4 kan? 4 kan bisa diakarkan. Tapi saya tampilkan begini saja. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, ini yang soal berikutnya. Rancangan atap sebuah rumah dengan tinggi 2 meter. Jadi ini atap sebuah rumah, cuman atapnya tingginya 2 meter ini. 2 meter, tampak seperti gambar di bawah. Adi selaku pemilik rumah berencana memasang sebuah kayu. Berwarna merah ya. Jadi dia akan pasang sebuah kayu berwarna merah di kedua sisi. Jadi masing-masing akan dipasangkan sebuah kayu. Nah, di sini sudah diberikan warna merah. Namun dia menghitung panjang kayu minimal yang dibutuhkan. Jadi yang disuruh hitung sebenarnya cuma panjang kayu yang merah ini. Bukan semuanya. Jadi bukan semuanya yang dihitung. Cuma yang merah saja. Namun dia bingung menghitung panjang kayu minimal yang dibutuhkan. Bantulah Adi memecahkan masalah tersebut tanpa harus naik ke atap. Nah gitu. Jadi kita diberikan informasi tentang atap ini tingginya atap 2 meter. Terus yang ini dari sini ke sini 10 meter. Sementara dari sini ke sini 16 meter. Nah ini sebenarnya gampang sekali. Coba perhatikan gambarnya seperti itu. Nah, berarti sebenarnya kita hanya perlu mengerjakan satu segitiga saja kan. Ini dia imbang dia. Sama kan?
segitiga yang ini dengan yang ini. Sehingga segitiga ini saya ambil, maka jadilah seperti itu. Saya berikan nama segitiga ABC. Jadi kita mau cari yang merah ini. Nah, di sini saya kasih nama BK. BK ya. Nah, terus AB-nya kan 2 meter. Kenapa 2 meter? Dari soal tinggi atap kan 2 meter. Nah, sekarang BC-nya berapa? BC-nya berapa? Nah, ini sama seperti tadi. Coba perhatikan, ini kan bentuknya jajar genjang. Jadi ini 10. Dari sini, dari titik yang saya tunjuk ini sampai ke titik ini juga otomatis 10. Berarti sisanya kan sisa 6 ini. Ini dengan ini sisa 6. Karena sisa 6 berarti di sini 3, di sini juga 3. Gitu. Mudah kan? Mudah. Nah, berarti sudah bisa kita tulis seperti itu. 3 meter. Nah, kalau sudah begini, berarti berikutnya kita harus mencari AC. Pasti mencari AC. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapatkan seperti ini. Akar 13 AC-nya. Nah, kalau sudah begini, ini baru bisa kita gunakan alas kali tinggi, alas kali tinggi. Kenapa bisa? Karena sini sudah ada 2 siku-siku. Yang pertama di B. Yang kedua adalah BK ini. Jadi jarak dari B ke K ini tegak lurus dia. Karena ini jarak terpendek. Jadi jarak terpendek dari B ke AC itu adalah BK dan ini pasti tegak lurus. Jadi tegak lurusnya ada 2. Sekarang sudah bisa kita gunakan alas kali tinggi. Yaitu BC kali AB terus sama dengan AC kali BK. Nah, berikutnya tinggal dimasukkan. 2 kali 3 sama dengan akar 13 kali BK. Sehingga didapat 6 per akar 13. Jadi BK bisa kita rasionalkan, ini penyebutnya 6 per akar 13. Jadi 6 per 13 akar 13. Ya, segitu saja, mudah sekali. Jadi BK-nya ini adalah 6 per 13 akar 13. Kita sudah dapat panjang kayunya. Nah, kita kan butuh 2 kayu ini, di kiri dan di kanan. Berarti BK-nya nanti kita kali 2. Ya, di sini saya tulis karena jumlah penyangga ada 2 buah, maka panjang kayu yang dibutuhkan adalah 2 kali 6 per 13 akar 13. Sehingga didapat 12 per 13 akar 13 meter. Cuma segitu saja, sangat mudah. Saya rasa bisa dipahami. Kalau misalkan tidak bisa, silakan bertanya dengan memberikan komentar atau apa saja. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.